Pernahkah kamu mendengar suara tangisan pelan dari lorong gedung lama sekolahmu? Abaikan saja, karena yang menangis di sana sudah bukan manusia lagi. Banyak yang mengira itu adalah ratapan kesedihan dari arwah penasaran. Sebuah jeritan minta tolong dari masa lalu yang kelam. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan dari sekedar hantu yang bersedih. Suara itu adalah sebuah jebakan, sebuah pancingan mematikan yang dirancang secara khusus untuk menarik jiwa-jiwa malang yang terlalu penasaran ke dalam kegelapan abadi yang tidak akan pernah mereka tinggalkan. Inilah Bagas, seorang siswa yang rasa penasarannya jauh lebih besar daripada akal sehatnya. Ia berdiri di ambang pintu gedung lama, tempat di mana tidak ada satupun murid atau guru yang berani menginjakkan kaki setelah matahari terbenam. Mitos yang beredar di kalangan siswa menceritakan tentang suara isak tangis yang sering terdengar menggema dari ujung lorong ini. Bagas selalu berpikir bahwa itu hanyalah cerita konyol untuk menakuti anak kelas 1. Ia melangkah masuk, tidak menyadari bahwa gedung ini bernafas, mengawasi dan menunggu mangsa barunya dengan penuh kesabaran. Udara di dalam lorong ini terasa sangat berat dan dingin, seolah oksigen menolak untuk masuk. Bau karat bercampur dengan aroma anyir darah yang sudah mengering sejak puluhan tahun lalu masih tertinggal di udara. Bertahun-tahun yang lalu, lorong ini menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi perundungan brutal. Seorang siswa dikurung, disiksa, dan ditinggalkan sendirian hingga napas terakhirnya. Pihak sekolah dengan licik menutupi kejadian tersebut, menyebutnya sebagai kecelakaan tragis biasa demi menjaga reputasi institusi. Sejak saat itu, rasa keadilan yang tidak pernah terwujud berubah menjadi dendam yang membusuk di setiap sudut ruangan ini. Rahasia kotor sekolah itu terkubur bersama jasad sang korban. Tidak ada doa yang dipanjatkan. Tidak ada permintaan maaf yang diucapkan. Korban dibiarkan tenggelam dalam amarah dan kesepian yang absolut. Namun, kematian bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari transformasinya. Rasa sakit hati dan penderitaan psikologis yang luar biasa itu mengubah sisa-sisa jiwanya menjadi sebuah entitas yang sangat jahat. Entitas ini tidak mencari kedamaian
perdamaian. Ia hanya mencari teman untuk berbagi penderitaan di tempat yang sama, menggunakan suara penderitaan masa lalunya sebagai senjata utama. Entitas pendendam itu sangat cerdas. Ia tahu persis bagaimana empati dan rasa penasaran manusia bekerja. Ia menciptakan sebuah jebakan sonik, sebuah ilusi suara yang meniru dengan sempurna isak tangis manusia yang menyayat hati. Suara itu dirancang untuk terdengar sangat nyata, memanipulasi gelombang suara di udara agar menembus langsung ke alam bawah sadar korbannya. Saat seseorang mendengar tangisan itu, insting pertama mereka adalah mencari sumbanya, menoleh untuk melihat siapa yang sedang bersedih. Dan itulah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh siapapun di gedung terkutuk ini. Langkah Bagas terhenti secara tiba-tiba. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, indera pendengarannya menangkap sebuah resonansi ganjil. Suara isak tangis pelan, sangat lirih, namun terdengar begitu dekat, seolah berasal dari balik bahunya. Tangisan itu penuh dengan keputusasaan, mengalirkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Bulu kuduk Bagas berdiri seketika. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan liar. Otaknya memerintahkan untuk berlari, namun tubuhnya mematung, terhipnotis oleh suara kesedihan yang memanggil-manggil nuraninya di tengah kegelapan ini. Tangisan itu semakin jelas memanipulasi pikiran rasional Bagas. Suaranya bergema tanpa arah yang pasti, memantul dari dinding ke dinding, menciptakan ilusi bahwa ada banyak orang yang sedang menangis di sekitarnya. Ini bukan sekedar suara, melainkan gelombang teror psikologis yang perlahan mengikis kewarasan. Entitas itu sedang menanamkan memori palsu ke dalam kepala Bagas, membuatnya merasa bersalah atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Beban tak kasat mata menekan pundaknya, memaksa Bagas untuk mencari dari mana asal penderitaan menyayat hati ini. Sebuah aturan tak tertulis dari para alumni terdahulu terngiang kembali di kepala Bagas bagai sebuah kaset rusak. Apapun yang terjadi, jika kamu mendengar suara itu, teruslah berjalan lurus dan jangan pernah menoleh ke belakang. Jika kamu menoleh, berarti kamu mengakui keberadaan mereka. Dan saat itulah jebakan itu tertutup rapat. Mereka membutuhkan kontak visual untuk menarik jiwamu keluar dari tubuh fisikmu. Sayangnya, godaan untuk menoleh seringkali jauh lebih kuat daripada peringatan bahaya yang ada di benak korbannya. Suara tangisan itu kini berubah bentuk. Tidak lagi sekadar gema, melainkan sebuah rintihan yang disertai dengan nama Bagas. Suara itu memanggil namanya dengan nada memelas. Bayangan di sudut pandang matanya mulai membentuk ilusi visual yang mengerikan. Tampak seperti seorang anak yang meringkuk di lantai, meminta pertolongan dengan tangan yang gemetar. Otak Bagas berperang melawan dirinya sendiri,
Sisi kemanusiaannya mendorongnya untuk melihat dan membantu. Tetapi insting bertahan hidupnya menjerit keras, memperingatkan bahwa itu adalah tipu daya iblis semata.